Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-67 dengan judul Standar Ganda. Dan saya undang pemirsa untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Dia duduk di kantor saya dengan rasa bercampur antara kekesalan dan frustasi seorang remaja. Kafein adalah obat penyebab ketagihan. Jelas dan sederhana, kata remaja tersebut. Tapi orang tua saya menghabiskan bergalon-galon, bahkan mereka tidak bisa membuka mata mereka di pagi hari sampai mereka masing-masing meminum 3 cangkir kopi. Dia berhenti sejenak, lalu kemudian melanjutkan secara dramatis. Tidak ada seorang pun yang membuat mereka berusaha hati atas kebiasaan mereka. Tetapi saya benci kopi, jadi saya mencoba nikotin. Anda mungkin mengira bahwa itu adalah akhir dari dunia. Saya tersenyum melihat intensitasnya, tetapi itu bukanlah bahan tertawaan. Telah terjadi pertengkaran yang hebat dan berlarut-larut dengan orang tuanya pada malam sebelumnya. Dia telah diberi ultimatum, jika kamu ingin tinggal di bawah atap ini, kamu tidak boleh merokok lagi. Saya kagum dengan fakta yang diungkapkan dengan penuh semangat. Kafein dan nikotin merangsang otak, meningkatkan kesadaran, menurunkan rasa lelah, dan secara sementara meningkatkan daya ingat. Keduanya memicu pelepasan dopamin, satu neurotransmitter yang kemudian membantu meningkatkan suasana hati menyenangkan. Dia menggelengkan kepalanya. Hati saya sakit untuknya. Banyak orang yang jarang untuk memikirkan berhenti menggunakan kafein. Saya setuju, karena penggunaannya sangat umum dalam budaya kita. 1 dari 4 orang dewasa di Amerika merokok, sementara 4 dari 5 orang dewasa minum teh atau kopi setiap hari. Belum lagi mengonsumsi kafein dalam bentuk-bentuk yang lain. Total rata-rata asupan kafein adalah sekitar 400 mg per hari. Sebagaimana adanya risiko-risiko kesehatan dalam jangka panjang oleh karena merokok, penelitian menunjukkan bahwa terdapat risiko kesehatan jangka panjang terkait dengan asupan kafein yang tinggi. Itu bukan tidak mengancam jiwa, memperburuk masalah jantung, menurunkan kepadatan tulang, peningkatan PMS dan gejala menopause, penurunan penyerapan zat besi, iritasi kandung kemih, dan gejala-gejala gastrointestinal. Masalah remaja tersebut sebenarnya bukanlah fakta tentang nikotin versus kafein, namun masalahnya adalah tentang keteladanan dan penerimaan. Orang tuanya jelas kecanduan kafein tetapi menolak mengakuinya. Namun mereka mengutuk putra mereka karena kecanduannya dan malah mengancam dia yang membuatnya merasa ditolak. Ada cara yang lebih baik, biarkan kejujuran dan cinta tanpa syarat melembutkan hati. Standar ganda tidaklah baik. Teladan yang sehat tidak merendahkan orang lain karena kebiasaan buruk mereka sambil terus menghargai dan membenarkan kebiasaan buruk diri mereka sendiri. Apakah yang Anda teladankan? Apakah cara yang menurut Anda benar sungguh-sungguh benar? Apakah Anda mengasihi orang lain tanpa syarat sebagaimana Tuhan mengasihi Anda? Ya, jadi begitu indah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa melalui firman Tuhan ini dikatakan ada seorang remaja yang kan dalam keluarganya itu ia mempunyai contoh dari kedua orang tuanya yang punya kecanduan terhadap kopi, yaitu terhadap kafeinnya. Bahkan dikatakan kedua orang tuanya ini sama-sama tidak bisa membuka matanya ketika mereka belum meminum 3 cangkir kopi sekaligus. Jadi bagaimana di sini kita bisa lihat dari perkataan anak muda ini, kita bisa tahu bahwa kedua orang tuanya ini mempunyai kecanduan yang sangat luar biasa terhadap kafein. Anak tersebut tidak menyukai kopi sehingga ia mencari jalan lain, yaitu ia memberikan pilihannya itu kepada nikotin. Dan di saat ia mulai merokok, dikatakan kita lihat adalah akhir dari dunia, bahwa ada sepasang suami istri yang mencontohkan sebuah hal yang tidak baik kepada anaknya dan anaknya mengambil jalan yang tidak baik juga. Tetapi di sini dikatakan itu bukanlah suatu hal yang lumrah dalam kehidupan rumah tangga. Tapi di sini dikatakan dalam kehidupan rumah tangga tersebut pada malam sebelumnya dikatakan anak tersebut telah bertengkar hebat dengan kedua orang tuanya karena orang tuanya mengetahui bahwa anak tersebut akhirnya merokok. Dan di saat itulah ia diberikan ultimatum untuk ketika ia ingin tetap tinggal dalam rumahnya, ia harus berhenti merokok. Tapi di sini kita bisa lihat yang menjadi masalah adalah bukan hanya sekedar kafein ataupun nikotin yang menjadi kecanduan atas orang-orang tersebut, tapi adalah bagaimana ketergantungan mereka akan satu hal ini membuat mereka merasa lebih baik dari orang tersebut. Sehingga yang dilakukan oleh kedua orang tua ini, mereka menginginkan supaya anak itu berhenti merokok, tetapi mereka lupa untuk memperbaiki diri mereka yang sudah menjadi contoh bagi anak tersebut. Jadi bagaimana di sini? Kita tahu bahwa kafein dan nikotin itu mempunyai suatu hal yang tidak baik dalam diri obat-obatan ini ataupun zat tersebut. Tapi ketika orang itu tetap mempunyai ketergantungan atas hal-hal tersebut dan tidak mau berusaha untuk menghentikan atas hal tersebut, kita bisa lihat bahwa itu akhirnya menjadi suatu alat yang
bisa digunakan oleh setan untuk menjadi penghalang antara hubungan ayah dan ibu dengan anaknya. Dan sama seperti kejadian dalam cerita tersebut, bahwa akhirnya orang tuanya ini merasa lebih benar, bahwa ia tidak mengakui bahwa mereka itu tetap mempunyai kecanduan, tetapi mereka menginginkan anaknya untuk tidak mempunyai kecanduan. Jadi bagaimana di sini kita harus sadari bahwa Tuhan itu selalu memberikan contoh dalam kehidupannya supaya menjadi contoh bagi kita anak-anaknya. Begitu pula dengan kehidupan orang tua yang seharusnya menjadi contoh yang baik dan benar bagi anak-anaknya, sehingga mereka akhirnya tidak mempunyai kebingungan dalam kehidupan mereka, karena mereka akhirnya tahu mana yang benar dan mana yang salah karena contoh dari kedua orang tuanya. Jadi bagaimana di sini kita sebagai orang tua yang berada dalam posisi tersebut, bagaimana kita harus selalu bergantung kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa menjadikan contoh yang baik dalam lingkungan yang terkecil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan rumah tangga kita ataupun orang tersebut. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa standar ganda tidaklah baik, teladan yang sehat tidak merendahkan orang lain karena kebiasaan buruk mereka, sambil terus menghargai dan membenarkan kebiasaan buruk diri orang tersebut. Jadi bagaimana di sini tidaklah benar bahwa kita merendahkan orang lain ketika kita tidak mau untuk memperbaiki diri kita juga. Jadi bagaimana di sini kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa teladan apa yang kita mau contohkan kepada lingkungan di sekitar kita ketika kita juga mengaku anak-anak Tuhan. Apakah kita masih mempunyai keinginan-keinginan duniawi yang justru mendorong kita untuk jauh daripada Tuhan, tetapi mungkin dalam setiap perbuatan yang kita lakukan kita merasa adalah perbuatan baik dan benar yang kita lakukan, tetapi mungkin di balik itu ada sebuah motif, yaitu motif untuk ingin dipuji, motif untuk ingin dihargai, dan ingin mungkin mendapatkan tepuk tangan dari orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Jadi bagaimana di sini Tuhan menginginkan supaya ketika kita selalu melakukan satu hal dalam kehidupan kita, hendaklah kita meminta hikmat daripada Tuhan, supaya kita jangan menjadi teladan yang tidak baik dan tidak benar bagi lingkungan di sekitar kita, terutama kita yang mengaku anak-anak Tuhan. Apa yang kita ingin tunjukkan kepada dunia? Apakah kehidupan yang sama dengan dunia, yang mungkin akhirnya kita terlihat sama dengan dunia tersebut karena kita tidak mempunyai suatu misi bagaimana kita membawakan kabar baik itu atau kasih Tuhan itu, teladan yang Yesus sudah sampaikan. Tetapi melalui firman Tuhan ini kembali kita diingatkan bahwa dalam setiap kehidupan kita hendaklah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk kita boleh menghidupkan karakter Kristus, supaya itu selalu ada dalam kehidupan kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita, sehingga dalam pemikiran-pemikiran yang terkecil sekalipun kita tidak boleh membandingkan diri kita dan kita merasa lebih baik atas diri kita terhadap orang-orang yang berada di lingkungan yang ada di luar sana. Jadi bagaimana di sini Tuhan juga menginginkan bahwa kita tidak membandingkan diri kita dan merasa lebih baik daripada orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita, karena mungkin di saat itulah Tuhan menginginkan supaya kita ditempatkan di tempat tersebut dan kita menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana, bukan kita membandingkan antara diri kita dengan orang tersebut lalu kita merasa diri kita itu sudah benar atau kita merasa benar diri. Tapi kita harus membandingkan diri kita dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yang sudah menjadi contoh yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan di saat kita sudah membandingkan kehidupan kita dengan Dia, maka di saat itulah kita akan melihat bahwa begitu banyak cacat celah dalam kehidupan kita yang harus kita ubah, harus kita perbaiki. Dan disitulah tidak ada hal yang pantas kita banggakan ketika kita membandingkan diri kita kepada orang-orang di luar sana. Jadi bagaimana di sini? Kembali dalam ayatnya, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi bagaimanakah pilihan-pilihan kehidupan kita? Apakah kita mau memilih jalan-jalan yang tampaknya mudah untuk kita lalui, ataukah justru kita memilih jalan-jalan yang mungkin terlihat sulit, terlihat untuk selalu bergumul di hadapan Tuhan? Tetapi justru kita harus sadari bahwa ketika kita memilih jalan yang sulit, tetapi itu adalah jalan yang Tuhan pilihkan untuk kehidupan kita melalui hikmat yang Tuhan sudah berikan, di saat itulah kita bisa melihat bahwa kehidupan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan itu akan berakhir indah. Dan ketika kita sudah melihat jalan-jalan Tuhan itu, semuanya itu akan membawa kedamaian dan kebaikan bagi kehidupan kita masing-masing, dan mungkin menjadi berkat juga bagi orang-orang di lingkungan di sekitar kita. Jadi baiklah, melalui pembacaan Tuhan yang begitu singkat ini, kita boleh belajar kembali bahwa hendaklah kita selalu berusaha memperbaiki diri kita tanpa kita melihat atau membandingkan diri kita terhadap orang lain. Dan di saat itulah kita bisa melihat kehidupan Kristus dan berusaha untuk mempraktekkan setiap teladan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.